Welcome back to channel bola kesayanganmu guys. Mau tahu berita bola hari ini dan analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Akhirnya di akhir tahun ini, fokus semua penggila bola tanah air akan terfokus pada babak Grand Final AFF Cup 2020. Timnas Indonesia yang akan kembali menantang tim Gajah Perang Thailand di babak Grand Final yang akan dilakukan dalam 2 leg. Leg pertama akan dilangsungkan pada Rabu 29 Desember, kemudian leg pamungkas akan dilaksanakan pada hari pertama di tahun 2022, yakni Sabtu 1 Januari. Lalu bagaimanakah peluang timnas kita menghadapi Thailand dan adakah cara ampuh yang bisa dilakukan untuk mengalahkan Thailand? Ini dia ulasannya hanya di ulasan tipis-tipis ala Rosa Bola. Thailand memang masih menjadi momok yang cukup menakutkan bagi Indonesia. Dari rekor pertemuan di sepanjang perhelatan AFF Cup, Indonesia memiliki rekor negatif. Tim Gajah Perang sudah mampu menembus babak Grand Final sebanyak 8 kali dengan catatan 5 kali gelar juara AFF Cup. Sementara bagi Indonesia, Timnas Garuda akan menjalani partai Grand Final ke-6 sepanjang sejarah. Di 5 Grand Final sebelumnya, Indonesia selalu gagal menjadi juara. Uniknya, 3 kekalahan di babak Grand Final terjadi saat melawan Thailand. Pertama, di tahun 2000 ketika Thailand unggul 4-1. Lalu di tahun 2002, saat Indonesia kalah adu penalti, dan yang terakhir adalah 5 tahun lalu di tahun 2016. Saat itu, Thailand unggul 3-2 atas Indonesia. Di ajang AFF Cup 2020 ini, Thailand juga tampil sangat meyakinkan. Dengan kekuatan penuh dan didukung 5 pemain naturalisasi, Thailand mencatatkan 5 kemenangan dan sekali hasil imbang sejak fase grup hingga semifinal. Di grup A, pasukan Gajah Perang keluar sebagai juara grup setelah mengungguli Singapura, Filipina, Myanmar, dan Timor Leste. Duel semifinal juga dilewati anak asuh Alexandre Volking ini dengan raihan impresif lainnya, yakni selalu clean sheet alias tidak kebobolan sama sekali. Tiraton Bunmatan dan kawan-kawan pun baru sekali saja terkoyak selama tampil dalam turnamen, yakni saat berduel melawan Filipina. Nah, sebelum aku menganalisa alternatif cara untuk mengalahkan tim Gajah Perang ini, tentu kita harus mengetahui filosofi permainan tim yang baru saja berganti pelatih ini. Jika kita ilustrasikan, Thailand ini mainnya mirip Manchester City level Asia Tenggara. Tim ini memiliki kolektivitas permainan yang bagus dan kerap membangun serangan dari bawah via umpan-umpan pendek. Dilihat dari jumlah umpan Thailand di Piala AFF 2020 hingga semifinal, Thailand telah mencatat 2.986 umpan dengan akurasi 84%. Ini merupakan jumlah umpan tertinggi yang dibuat sebuah tim di Piala AFF 2020. Kondisi ini tentu membuat Thailand selalu memenangkan ball position. Dalam 7 pertandingan sejak fase grup, Tirasil Dangda dan kawan-kawan selalu mencatatkan penguasaan bola di atas 50%. Leg pertama semifinal Piala AFF melawan Vietnam adalah statistik terburuk Thailand di turnamen ini dengan 52,5%. Pola umpan-umpan pendek dengan mengandalkan ball position tentu didukung oleh pola meratanya kualitas individu para pemainnya. Beberapa pemain bahkan berteknik di atas rata-rata seperti Chanatip Songkrasin, Supasok Sarachat, dan Supachai Jaidat yang kerap masuk dari second line. Kedua fullback Thailand, yakni Tiraton Bunmatan dan Narubadin, juga impresif dalam menyerang dan bertahan. Narubadin yang bermain sebagai bek kanan bahkan sudah membuat 3 assist. Organisasi permainan Thailand begitu baik dari tengah maupun sektor sayap. Hal ini membuat 10 gol tim Gajah Perang hadir lewat situasi open play.
Andaikan strategi ini kemudian tidak berhasil dan lawan cenderung bermain sepak bola negatif, Thailand pun memiliki solusinya melalui sosok Terasil Dangda, striker kawakan yang masih diandalkan Thailand di Piala AFF 2020. Tirasil kini menjadi top skor sementara Piala AFF 2020 dengan torehan 4 gol sama dengan koleksi gol Safawi Rashid dari Malaysia dan Bienvenido Maranon dari Filipina. Tirasil juga menjadi pemegang rekor gol terbanyak sepanjang sejarah Piala AFF dengan torehan 19 gol. Jika seandainya strategi bola-bola bawah tak berhasil, maka si Tirasil ini bisa menjadi solusi pemecah kebuntuan melalui sundulan-sundulan tajamnya. Aku ingat nih guys, bagaimana gol sundulan Tirasil ini mampu menjebol gawang Kurnia Meiga di leg pertama final AFF Cup 2016. Semoga ya Mas Fahrudin bisa mengantisipasi pergerakan Tirasil ya, karena mereka sudah sering kali bertemu di ajang AFF Cup. Sekilas kita akan beranggapan sulit untuk mencari celah kelemahan di tim Thailand ini. Tetapi sekali lagi tentu selalu ada kontra strategi menghadapi tim sekuat apapun. Jika diibaratkan di Liga Inggris, apa yang harus kita lakukan saat menghadapi Manchester City? Apakah kita bermain terbuka seperti Leeds United, bermain reaktif seperti Antonio Conte di Tottenham Hotspur, dan bermain dengan strategi gegenpressing ala Jurgen Klopp di Liverpool? Nah, cara pertama yang dapat dilakukan adalah bermain reaktif. Menurut aku pribadi ya, timnas Indonesia sebaiknya bermain reaktif di leg pertama dan berusaha untuk tidak kalah di leg pertama ini. Menurutku timnas Indonesia sebaiknya bermain seperti melawan Vietnam di babak penyisihan grup. Bermain sabar, disiplin, dan mengandalkan strategi pertahanan berlapis. Coach Shin Tae-yong sebaiknya menggunakan 3 bek tengah secara sejajar untuk mengantisipasi pergerakan cepat para pemain tengah Thailand. Fahrudin, Rizky Ridho, dan Alveandra Dewangga harus didukung oleh 2 gelandang jangkar yang kuat dalam mengantisipasi aliran bola lawan. Kemudian cara kedua adalah memulai serangan dari sisi kedua sayap. Thailand sejatinya kerap keteteran jika tim melawan menerapkan strategi high pressing dengan mengandalkan kekompakan pemain belakang dan tengah dalam melakukan pressing. Ketika bola mampu direbut, tentu ini akan menjadi awal mula Indonesia melakukan serangan balik secara cepat. Karena kualitas lini tengah yang cukup baik, tentu Indonesia harus pintar memanfaatkan celah di sisi kedua sayap Thailand. Ketika bola berhasil direbut, maka sesegera mungkin 2 bek sayap dan 2 penyerang sayap Indonesia melakukan inisiasi serangan. Umpan 1-2 harus dilakukan secara cepat. Kasus gol pertama Indonesia ke gawang Singapura di leg pertama bisa menjadi contoh tuh guys. Bagaimana inisiasi serangan dilakukan secara baik oleh Asnawi dan Witan Sulaiman. Ya, model-model seperti ini harus semakin sering dilakukan ya oleh timnas Indonesia. Oh ya, kabar terakhir menyebutkan jika bek kiri andalan Thailand yakni Teraton Bunmatan dipastikan absen karena akumulasi 2 kartu kuning yang didapat saat 2 leg melawan Vietnam di babak semifinal. Absennya pemain ini tentu menjadi celah bagi pemain Indonesia dong untuk membombardir sisi kiri pertahanan Thailand yang tidak diperkuat oleh salah satu inisiator serangannya. Namun sayangnya, salah satu inisiator serangan kita, Pratama Arhan juga harus absen karena akumulasi 2 kartu kuning. Aku juga nggak tahu ya siapa yang akan menggantikan pemain ini, tetapi di situ ada nama Edo Febriansyah dan Marco Sandi yang bisa menjadi alternatif pengganti. Tetapi aku memprediksi si Edo ini yang akan diturunkan, karena selain masih muda, Doi juga memiliki karakter yang mirip dengan Pratama Arhan. Cara terakhir yang bisa dimaksimalkan adalah memanfaatkan set piece. Indonesia memang beberapa kali mampu mencetak gol dari situasi bola mati, khususnya melalui tendangan penjuru.
Namun Indonesia perlu juga memaksimalkan peluang dari eksekusi tembakan bebas dari luar kotak penalti. Hal inilah yang nampaknya belum dimaksimalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Nama Asnawi dan Evan Dimas mungkin bisa dimaksimalkan di situasi seperti ini. Sekali lagi, walaupun tim lawan memiliki keunggulan, baik secara track record, kualitas passing, dan organisasi permainan, selalu ada jalan untuk mengalahkan tim terkuat. Siapa sangka Denmark bisa menjadi juara Piala Eropa di tahun 1992. Lalu Yunani bisa menjadi juara Piala Eropa di tahun 2004. Tentu, kita masih ingat bagaimana Portugal yang sudah kehilangan Ronaldo ternyata mampu mengalahkan tim terkuat sekaligus tuan rumah Perancis di babak final Piala Eropa 2016. So, selagi bola dan bumi itu bundar, segala kemungkinan masih bisa terjadi dan nothing is impossible. Baiklah guys, demikian ulasan tipis-tipisku ya. Good luck untuk timnas Indonesia dan semoga kita bisa menjadi juara ya. Amin amin amin. Nah, kalau kalian punya info lain soal pertandingan timnas, silahkan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa follow Instagram dan TikTokku di rosabola81 dan dapatkan berita bola terbaru hari ini dan analisa beritanya. Sekali lagi tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and well everyone. Bye-bye! Ingetin buat kamu guys, kalau misalnya kamu suka dengan video aku ini, bisa di-share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe, like juga, dan komenin di bawah. Thank you banget, see you in the next video. Bye!